Bismillahirrahmanirrahim, saya akan menjelaskan tentang pengertian surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari isi pengirim. Informasi yang diberikan dari surat berupa pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesan, perintah, laporan, dan putusan. Sarana pemberitahuan permintaan, buah pikir, dan gagasan, alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja. Pada umumnya, dibutuhkan perangko dan amplop sebagai alat ganti bayar jasa pengirim. Semakin jauh tujuan pengirim surat, maka nilai yang tercantum di perangko harus semakin besar juga. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang surat pribadi. Surat pribadi merupakan surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Kegiatan berkirim surat biasanya terjadi dalam pergaulan sehari-hari seperti antara orang tua dan anak yang tinggal berjauhan, antar kerabat, teman, dan sebagainya. Surat pribadi ditulis dengan bahasa yang akrab. Sarana menuliskannya dapat menggunakan kartu pos, warkat pos, atau surat bersampul. Merujuk dari modul bahasa Indonesia, pengertian surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan, atau resmi. Meski surat pribadi menggunakan bahasa tidak baku, tetapi penyampaiannya harus memperhatikan etika dan kesopanan, terutama jika ditujukan kepada orang yang lebih tua. Surat pribadi juga berfungsi untuk mengekspresikan perasaan, mewakili penulis untuk berkomunikasi, sarana penyampaian ide dan gagasan, juga untuk mengembangkan kemampuan tata bahasa seseorang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang surat dinas. Surat dinas itu juga mempunyai nama lain, yaitu surat resmi. Jadi surat dinas atau surat resmi yaitu surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau lembaga untuk keperluan dinas, seperti surat pengumuman, surat izin, surat pemberian tugas, dan yang lain-lain. Jadi surat dinas ini merupakan surat yang formal dan bahasanya harus baku karena surat dinas ini menyangkut pautkan sebuah instansi atau perusahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan tentang Risalatut Tijari atau surat niaga. Ya. Surat niaga itu adalah surat yang digunakan bagi badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga, seperti industri dan usaha jasa. Surat ini sangat berguna dalam membangun hubungan dengan pihak luar sehingga harus disusun dengan baik. Jadi ini suratnya bersifat formal. Ya. Terus surat niaga terdiri atas surat jual beli, kwitansi, dan perdagangan ataupun hubungan antar kerja, dan dapat dibagi atas surat niaga internal dan surat niaga eksternal. Salah satu contoh dari surat niaga adalah surat penawaran dan surat penagihan. Jadi surat niaga ini adalah salah satu surat yang memiliki kaitan erat dengan dunia bisnis. Ya. Selain sebagai alat komunikasi, juga baik dikirimkan ke pihak internal maupun keluar perusahaan. Surat niaga biasanya juga dijadikan media promosi. Ya, seperti itu. Yang penting surat niaga ini surat dalam dunia bisnis. Ya. Contohnya seperti yang di bawah ini bisa kalian lihat di PPT, yakni ya kurang lebih bentuk surat niaga itu seperti ini ya. Oke, makasih.